tingkatkan tekad kuatkan hati negeri ini. Kita sebut sebagai rencana kerja tahunan, ya, untuk pengembangan sekolah yang berpihak pada murid dan rencana penguatan kompetensi diri untuk mendukung rencana pengembangan sekolah. Jadi fokusnya hari ini ada dua. Pertama, rencana kerja 1 tahun, dan kedua, kompetensi diri, kompetensi CGP sendiri untuk mendukung rencana yang kita kembangkan di sekolah itu. Kemudian di tujuan program sekolah itu dilakukannya RPP, ya, jadi kerja kelompok, CGP, masing-masing. Kemudian membuat rencana program sekolahnya masing-masing juga. Kemudian kita lanjut ke posisi diri. Ada hubungannya dengan lembar posisi diri yang sudah kita tulis waktu lokal karya orientasi dulu. Masih ingat? Posisi kita waktu itu kan baru mengikuti, ya kan? Baru mengikuti program. Judul mungkin sama ya, kalimat silakan. Nanti dirapikan bagaimana tujuannya, apa rencana awal dari pembuatan JA ini, program ini, rencananya itu harus dikaitkan dengan modul ajar atau modul yang sudah kita pelajari 3 modul itu ya. Jadi modul 1, modul 2, modul 3 dikaitkan. Terima kasih Pak. Nah, lalu setelah itu bagaimana tujuannya? Tujuan ini kan apa kaitannya dengan visi misi di sekolah Bapak Ibu? Jadi visi misinya apakah sudah sesuai dengan yang update sekarang kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar? Kemarin kan sudah ya modul berapa coba ingat, modul berapa itu? Terkait dengan visi misi Bapak Ibu. Modul 1.3. Jadi kan sudah ditunjukkan tuh dan kami mendampingi Bapak Ibu ya, istilahnya itu bagaimana visi misinya, ada yang berubah ternyata, ada yang tetap sudah sejalan dengan visi misi kurikulum Merdeka, ya, terkait dengan tujuan. Jadi murid seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan terkait dengan tujuan ini? Kemudian sekolah dan yang seperti apa yang seharusnya mengikuti program yang Bapak Ibu bayangkan? Kemudian lingkungan belajar sekolahnya yang seperti apa? Keluarga sekolahnya termasuk orang tua akan seperti apa? Apakah melibatkan juga komite? Apakah melibatkan orang tua, atau mungkin dilibatkan juga di situ kaitannya dengan apa istilahnya orang-orang penting atau orang-orang hebat di sekitar sekolah gitu. Jadi tokoh masyarakat dilibatkan tidak. Jadi ini berbagi tujuan program sekolah selama 1 tahun. Nanti ditempel di tujuan ini 1, 2, 3 boleh diberikan ya hasilnya. Ditempelkan di nomor 1, 2, 3 dan 4. Jadi murid seperti apa dijelaskan. Nah, mungkin dari sekarang mulai kerja saja. Ada yang mau diterima dulu? Tidak ya. Terima kasih. Silakan selamat bekerja. Dan nanti yang tujuan dulu ya. Tujuan silakan ditulis sesuai dengan ukuran nomor 1 dan 4. Tadi sesuaikan dengan kami ya. Nomor 1 di situ, di nomor 1, nomor 2, di nomor 3 dan 4. Lingkungan bersih, terbebas dari sampah plastik dengan konsisten membawa tempat makan hidup sendiri. Murid yang kreatif dan mandiri sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Murid yang dibayar cerdas, kreatif, mandiri, disiplin, tanggung jawab, dan berakhlak mulia. Bahagia, berakhlak mulia, harmonis, gotong royong, aktif. Murid yang beriman, bertakwa, kreatif, peduli lingkungan dan gotong royong. Mungkin dapat diartikan murid yang di sini ingin muridnya kreatif, ingin muridnya berakhlak mulia, berakhlak mulia, serta sesuai dengan profil Pancasila, juga dapat menjaga lingkungannya dengan
hari ini saya akan membacakan tentang tujuan di poin kedua, yaitu kepala sekolah dan guru-guru yang akan dan mampu berkolaborasi mewujudkan program sekolah yang bersinergi. Lalu kepala sekolah dan guru-guru yang mendukung, berperan aktif, ikut andil dalam pelaksanaan program-program. Selanjutnya kolaboratif sama. Lalu kepala sekolah yang mendukung semua program sekolah, guru-guru yang kolaboratif mau belajar hal-hal baru. Lalu selanjutnya kepala sekolah dan guru-guru yang mau bergerak ke arah yang lebih baik, lalu membimbing dan dapat berkolaborasi. Setelah itu ada kepala sekolah dan guru-guru yang bisa berkolaborasi, kepala sekolah dan guru-guru yang mendukung dengan ikut melaksanakan program MELDI, ya, Mekalmisting, ya. Lalu ada kepala sekolah dan guru akan melaksanakan kepada murid. Selanjutnya kepala sekolah yang mendukung dan dapat berkolaborasi, dan juga kepala sekolah dan guru yang saling mendukung dan berperan aktif, dan terakhir yaitu memberikan dukungan dan kolaboratif. Jadi di sini kalau disimpulkan, guru-guru itu menginginkan CGP menginginkan kepala sekolah dan guru-guru yang berkolaboratif dan bersinergi untuk berpihak kepada murid. Apa yang ditulis oleh rekan-rekan sesungguhnya bahwa tujuan program sekolah tentang lingkungan belajar sekolahnya yang diharapkan rata-rata dapat disimpulkan menginginkan gambaran lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, hijau, bernuansa hijau, asri, bersih, kemudian ramah anak. Secara keseluruhan nadanya seperti itu, hampir sama. Nah, jadi dalam hal ini bisa saya gambarkan lingkungan sekolah yang diharapkan oleh seluruh CGP sebagaimana ditulis di depan. Kita bersama-sama menginginkan sekolah yang menunjukkan keberpihakan kepada murid dalam bentuk wujud kenyamanan, baik itu bisa menyamankan secara lahirnya maupun menyamankan secara batinnya murid, sehingga dengan sekolah atau lingkungan yang aman, nyaman, bersih, bernuansa hijau dan ramah terhadap anak, diharapkan murid bisa berfokus melaksanakan pembelajaran sebaik-baiknya. Jadi warga sekolah yang saling mendukung, disiplin, aktif terlibat dalam pembelajaran siswa-siswanya, membantu adil dalam pelaksanaan pembelajaran. Orang tua akan ikut serta mendukung program melting dengan selalu mengingatkan membawa alat makanan. Ini juga hampir semua mendukung, Bu. Nah, jadi inti dari semua ini ternyata kita membutuhkan dukungan dari orang tua untuk program-program yang akan kita jalankan, ya. Terus dengan adanya dukungan maka bulatkan tekad kuatkan. Namanya adalah program jam ke-0. yang kedua, Yang tentu saja dilaksanakannya itu di jam ke-0 sebelum KBM dimulai, dan dilaksanakan 3 hari, yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis dengan kegiatan yang berbeda-beda. Yaitu di Selasanya namanya serasi, yaitu Selasa literasi. Terus yang Rabunya bunga raga, yaitu Rabu mengaji dan olahraga. Dan ini kalau bunga raga dilaksanakannya 2 minggu sekali, jadi gantian. Terus kalau yang hari Kamisnya kasih, itu Kamis bersih. Jadi ada 3 hari, ya, program jam ke-0 yang dilaksanakan setiap minggu kecuali bunga raga. Kalau bunga raga mungkin 1 minggu ini adalah mengaji, minggu depan olahraga, itu gantian seperti itu. Nah, untuk tahapan bagja yang keempat mungkin ya, jabarkan rencana, itu pertanyaan pemantaunya adalah bagaimana langkah-langkah kegiatan untuk melaksanakan program ini. Terus yang kedua, berapa lama target program ini bisa segera dilaksanakan.
dilaksanakan. Yang ketiga, apa saja kegiatan yang mendukung terlaksananya program ini. Nah, tindakan yang diperlukan dalam untuk menjawab pertanyaan tadi adalah yang pertama, berdiskusi tentu saja dengan guru atau termasuk jawab yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Terus dengan Wakasek bidang sarana untuk mendata kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Terus yang kedua, mendiskusikan jadwal kegiatan tentu saja dengan kepala sekolah dan manajemen sekolah. Betul, kalau di SMA ada istilah manajemen, yaitu mulai dari seluruh Wakasek beserta stafnya. Itu termasuk dalam manajemen sekolah. Juga anggota ekskul yang terlibat. Terus selanjutnya adalah membuat program kerja untuk jabatan dasarnya, untuk juga membuat catatan evaluasi program. Nah, untuk keterlibatan muridnya yang mendengarkan pilihan dan kepemilikan murid, suara pilihan dan kepemilikan murid, itu kami membentuk koordinator kegiatan di OSIS sebagai sebagai perwakilan murid di sekolah, itu anggota OSIS. Terus berdiskusi dengan OSIS dan anggota ekskul yang terlibat tentang jadwal dan teknis pelaksanaan jam kenal. Karena di sana jam kenal itu melibatkan di serasa literasi, berarti ada tim literasinya. Terus untuk literasi tersebut kan tidak hanya membaca saja, di sana juga ada seperti menampilkan kreasi, puisi yang seperti itu. Terus ekskul Irma, ekskul olahraga itu dilibatkan juga karena di sana ada rabu mengaji dan olahraga. Terus aset yang dimiliki oleh kami tentu saja yang pertama modal manusianya kepala sekolah, terus manajemen sekolah, guru dan murid. Untuk modal sosialnya itu OSIS, kita punya OSIS dan MGMP sekolah. Ada MGMP mata pelajaran khususnya mungkin di sini yang terlibat itu adalah MGMP bahasa, MGMP seni, MGMP PAI dan MGMP olahraga yang terlibat secara langsung. Terus modal fisik, sarana dan prasarana yang menunjang pada kegiatan tersebut seperti ruangan kelas, lapangan olahraga atau lapangan upacara, terus alat-alat kebersihan dan lain-lain yang tentu saja yang mendukung program jam 0. Karena di sana ada 3, ada literasinya, ada mengajinya, ada olahraganya, ada kebersihan. Terus yang terakhir ada modal agama dan budaya, yaitu kita memiliki ekskul Irma, ekskul karawitan, ekskul olahraga dan ekskul kesenian yang lain. Itu untuk jabatan di sana. Ini direncanakan ya untuk menjabatkan rencana kurang lebih waktunya ya selama 3 hari. Pertama mungkin berdiskusi dengan kepala sekolah dan manajemen, yang hari keduanya dengan guru-guru, yang hari ketiganya dengan OSIS, ya, dengan OSIS sebagai perwakilan dari murid. Sama aja? Iya. Oke. Tahapan terakhir yaitu atur eksekusi. Ini atur eksekusi. Sama di sini ada pertanyaan pemantik. Siapa saja yang dilibatkan? Terus yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan ini berjalan konsisten? Terus yang ketiga, kapan program ini mulai dilaksanakan? Itu. Terus di sini tindakan yang tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, ya tentu saja kita akan menyusun kepanitiaan, terus menyusun jadwal pelaksanaan, mendata sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan mengkoordinasikan pembagian tugas yang melibatkan OSIS dan anggota ekskul yang istilahnya kita akan mendengarkan pilihan suara kepemilikan murid di sana untuk tindakannya. Terus aset yang dimiliki sama seperti aset yang dimiliki di tahap D, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, dan modal agama serta budaya. Waktunya mungkin kalau atur eksekusi dalam pembuatan program kerja menyusun jadwal kurang lebih waktunya adalah 2 minggu, ya, 2 minggu dengan penanggung jawabnya tentu saja yang membuat program saya sendiri, terus CGP, terus
ada pembina ekskulnya, ada tim literasinya, ada wali kelas juga terlibat ke sana, terus ada MDMP Mapel, PAI, olahraga dan sebagainya. Mungkin itu presentasi dari saya, di mana saya menggulirkan program jam 0 yang dilaksanakan selama 3 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Baiklah, di sini saya akan presentasikan kerja tahapan kerja yang keempat dan kelima, ya, jabarkan, rencana dan atur eksekusi. Di sini saya mempunyai Gemes Jumsihat dan program Gemes Jumsihat, di mana Gemes yaitu gerakan memungut sampah, Jumsihatnya yaitu Jumat Bersih dan Sehat. Mengapa saya membawa atau mengizinkan program Gemes? Karena di waktu kemarin kan saya programnya Jumsihat saja. Ternyata kalau Jumsihat saja itu kan dilakukannya cuma hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat bukannya nggak fleksibel, tapi maksudnya gini, kalau Jumat itu berarti kan setiap minggu sekali. Tapi kalau adanya Gemes, gerakan memungut sampah itu tiap hari. Maksudnya kan udah ya, ada di kepala, artinya udah itu tiap hari. Jadi akhirnya kita tiap hari. Jadi bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi di kelas juga. Jadi ketika ada sampah, karena kan murid saya atau siswa di saya itu 530-an. Otomatis sampah-sampah ketika mereka jajan ya banyak. Jadi mengapa saya mengide atau program Jumsihat ini? Karena saya menginginkan sekolah saya menjadi nyaman dan bersih. Karena ketika kita belajar, kalau suasananya kotor, otomatis kan tidak nyaman ya, tidak bersih. Ya jadi nantinya tidak akan nyaman untuk belajar. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan rencana. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian murid terhadap program Gemes Jumsihat pada kebersihan lingkungan sekolah dan kesehatan pada diri sendiri? Nah, tindakannya yang pastinya saya di sini berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, teman rekan saya sendiri. Terus di sini juga saya menyusun ya rencana kegiatan Gemes Jumsihat itu seperti apa, dan yang pastinya ada keterlibatan semua warga sekolah. Nah, rencananya di sini yang pastinya keterlibatan murid, di mana ada poinnya, ada choice-nya, dan ada ownernya ya, ownership-nya. Jadi di sini saya memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih, untuk berbuka suara, dan untuk menjadi kepemimpinan di sekolah atau tentang Gemes Jumsihat ini. Mengapa? Karena dengan adanya aspirasi atau kolaborasi dengan murid, jadi program Gemes Jumsihat ini akan mudah terlaksana. Jadi itulah yang saya inginkan. Jadi adanya kolaborasi dengan warga sekolah. Jadi bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru, tetapi murid juga dilibatkan, terutama komite dan orang tua juga ya, karena di saya kan orang tua juga pada datang ke sekolah nih. Jadi ketika mereka istirahat suka ada jajan nih, sampah-sampah. Kadang kan kalau lagi asik-asik ngobrol tidak sadar dong kemana wae. Nah itulah makanya saya harus adanya sosialisasi dengan orang tua murid supaya ketika mereka jajan atau ketika mereka lagi ngobrol asik-asik, maka sampahnya jangan lupa harus dibuang ke tempat sampah. Makanya ada politik secara kampus, jadi ada plastik di tiap khusus. Ya, jadi ketika mereka asik-asik berbicara bisa dimasukkan ke politik itu. Nah, asetnya yang pasti di situ ada kepala sekolah, terus ada rekan sejawat atau guru juga, murid juga yang pastinya, komite dilibatkan, terus orang tua murid, dan yang pastinya saya sudah bicara kepada kepala sekolah, kepada pengawas, mereka atau bapak pengawas ya, Bapak Agus, alhamdulillah merespon memang bagus karena memang sekolah yang Saparako terlihatnya jorok gitu ya. Kenapa jorok? Karena memang ketika kita masuk ke gerbang itu kan suasananya pedagang. Jadi ketika masuk, kalau pagi-pagi mungkin itu agak-agak berantakan ya. Jadi sampah-sampah berserakan karena habis jualan pasar subuh. Padahal itu kita sudah kolaborasi juga dengan Karang Taruna
ambil ketika kita mau masuk berarti minimal jam 6:30. Tapi pada kenyataannya tetap itu jam 7 masih ada ya. Jadi tantangan buat saya bagaimana supaya sekolah saya menjadi lebih indah, lebih nyaman dan lebih bersih. Kata pengawas, ya udah berarti saya harus mempunyai suatu program lagi. Bagaimana caranya? Berarti saya harus bisa berkolaborasi dengan Karang Taruna. Berarti yang ada di lingkungan kita. Padahal kita sudah bicara, ya tapi mungkin yang namanya orang bisa lupa atau gimana. Padahal seharusnya mereka juga kan lupa di sana ya. Seharusnya mungkin kesadaran untuk disiplinnya belum ini lah baru sedikit ya. Jadi kalau kita bilang baru bersih, tapi kalau kita bukan lupa ya, maksudnya kita coba kita nggak bicara, ternyata pagi-pagi masih ada yang sampah berserakan. Nah waktunya kegiatan dilakukan setiap hari Jumat ya, dari pukul ini berarti kegiatan jumsihatnya ya, kegiatan jumsihatnya di pukul 7 sampai jam 9. Jadi di sini kenapa saya mulai dari pukul 7? Kalau hari Jumat berarti kita ada olahraga dulu. Jadi siswa membuat sebuah jadwal dari kelas 1, 2 itu dari jam 7 berarti 15 menit, terus nanti disambung lagi sama kelas 3, terus ada kelas 4, 5 dan 6. Berarti acaranya sampai jam 8.30. Nah, nanti yang 8.30 itu kita untuk bersih-bersih yang jumsihat atau gemas atau gerakan memungut sampah. Itu digilir ya dari minggu pertama, berarti kita kelas 3. Ini di IG-nya itu jabatan rencana. Yang pertama itu adalah apa langkah pertama yang saya yang harus dilakukan. Keduanya berapa lama target untuk mewujudkan program Kantin Kejujuran. Ketiganya siapa saja yang terlibat. Dan yang keempat bagaimana caranya agar program Kantin Kejujuran itu dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena belum banyak yang mogok berjalan seperti ibu juga ya sudah tidak bisa berjalan lagi Kantin Kejujurannya. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu yang pastinya berdiskusi. Saya berdiskusi yang pertama dengan kepala sekolah karena untuk membuat Kantin Kejujuran itu perlu lahan ya. Jadi di situ adalah sedikit saya meminta izin dulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuat ruangan Kantin Kejujuran. Dan saya juga menjelaskan tentang program Kantin Kejujuran itu seperti apa. Saya menjelaskan bahwa di situ kenapa saya membuat nama Kantin Kejujuran karena tidak ada penunggu apa ya penuh untuk misalkan membeli pensil dengan harga 1.000 nanti kembaliannya ambil sendiri jadi ada penunggu khusus di sana. Tapi di situ juga kalau pagi-pagi karena anak-anaknya kelas 1 dan kelas 2 saya melibatkan murid juga Bu. Jadi kelas atas saya ajak diskusian bikin kelompok kecil gitu, nanti bergantian menunggu kantin karena ada kelas 1 dan kelas 2 belum paham membaca. Misalkan di situ kan disimpan daftarannya ya, pensil misalkan 1.000, pulpen berapa gitu. Nanti ada yang menunggu khusus untuk kelas 1 dan kelas 2. Kalau kelas atas nantinya mereka sudah mengambil sendiri gitu, jajan sendiri, terus yang kembalian sendiri. Di situ sudah disediakan kotaknya untuk menyimpan uang. Nah, berapa lama target untuk mewujudkan program? Belum ya? Belum. Tadi baru melibatkan kepala sekolah. Saya juga melibatkan guru-guru yang di sana. Saya juga melibatkan murid dan juga kolaborasi dengan orang tua siswa. Alhamdulillah di sana sekarang sudah berjalan ya orang tua siswa menyimpan makanan gitu seperti bikinan sendiri, olahan sendiri itu disimpan di komunitas Kejujuran. Saya juga dengan orang tua siswa membuat yang berjalan
sebagai praktik-praktik baik lainnya. Good, kita kasih berarti sudah perkembangan ya. Lanjut, yang keduanya tantangan. Tantangan dari upaya pengembangan kompetensi. Satu nih ada manajemen kepemimpinan. Nah, ya. Itu, ayo. Kenapa ini muncul? Di sini juga ada belum percaya diri. Ya, harusnya kalau sudah hampir mendekati GP, C-nya hilang, kita sudah belajar. Ayo, udah bisa percaya diri mah, yakin. Kreatif, nah ini harus kreatif, betul. Belajar lebih konsentrasi, membagi waktu. Alhamdulillah ya. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Saya akan bercerita, dan ketika saya menyebutkan satu kata buaya, ini Pak Ayah, buaya, ibu langsung tangkap kerja seluruh rekan sebangnya. Paham ya Bu ya? Dan kalau salah atau menangkap tunjuk temannya bukan pada waktu yang seharusnya, itu yang terkena hukuman. Atau yang tidak bisa menangkap terjadi berarti juga hukuman. Jadi, pada suatu hari, cek dulu. Pada suatu hari, saya jalan-jalan ke kebun binatang. Di kebun binatang itu saya melihat harimau, buaya. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini